Selamat bertemu kembali di Jembatan Keselamatan. Tidak terasa kita sudah masuk ke episode yang keempat. Dan pada saat ini kita akan membahas akan pembahasan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati kami supaya mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa bilang gereja Advent tidak mempercayai Yesus? Saya Advent dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Siapa bilang gereja Advent tidak percaya salib? Salib adalah tanda kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia. Di atas kayu salib, manusia ditebus dan diselamatkan. Tanda bagaimana Yesus mengasihi kita. Dan di lambang daripada gereja masih Advent hari ke-7, di sana saudara perhatikan ada lambang salib. Nah, berbicara tentang salib, ada bentuk vertikal dan horizontal. Bentuk vertikal atau ke atas, tanda kasih kepada Tuhan, dan bentuk secara horizontal atau ke samping, yaitu tanda kasih kepada sesama manusia. Dan ini tercatat di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-17, dan di sana juga diringkaskan 10 hukum Taurat. Hukum pertama sampai hukum yang keempat kasih kepada Tuhan, dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 kasih kepada sesama. Sahabat jebakan bisa baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-17. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, yaitu tanda kasih kepada sesama manusia. Hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia, jangan mengingini. Ada yang berkata bahwa ketika perjanjian baru, Yesus Kristus sudah meniadakan hukum Taurat atau sudah menyelipkan hukum Taurat. Apakah benar demikian? Sahabat jebakan, Yesus datang ke atas dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk meneguhkannya. Hukum yang dimaksud sudah dipalangkan atau disalibkan yaitu hukum upacara, bukan 10 hukum Tuhan, tetapi hukum upacara. Hukum upacara sendiri adalah hukum Taurat yang mengatur semua tentang upacara-upacara di Ka'bah. Yesus dilambangkan sebagai domba yang harus disembelih baik petang dan pagi, dan ketika Yesus di kayu salib semuanya itu tidak berlaku karena domba hanyalah bayangan, sedangkan Yesus Kristus adalah wujud aslinya. Itu sebabnya Yesus Kristus berkata di dalam buku Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus sangat percaya akan firman Tuhan. Yesus ringkaskan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat ini menyatakan kepada kita
bahwa kalau kita menguduskan hari Sabat, kita adalah umatnya dan Tuhan adalah Allah kita. Sahabat jebakan, Keluaran 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 mencatat tentang hukum yang keempat ini. Nah, ayat ini menyatakan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan dan lain-lain. Sahabat bisa baca. Berarti hari Sabat adalah milik Allah. Markus pasal 2 ayat 27 katakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan milik satu bangsa tertentu atau kelompok tertentu atau orang Yahudi saja, tetapi hari Sabat adalah milik Tuhan. Siapa yang mengaku sebagai milik Tuhan, siapa yang mengaku sebagai umat Tuhan, umat Yesus Kristus, maka mereka menguduskan hari Sabat. Mengapa gereja Advent hari ketujuh menguduskan atau beribadah hari Sabtu atau hari ketujuh? Nah, ini adalah dasar Alkitabiahnya. Ketika Allah menciptakan hari-hari yang lain dan mengisinya, Allah katakan bahwa semuanya itu baik adanya. Namun khususnya pada hari yang ketujuh, Allah katakan Ia menguduskan. Setelah Ia berhenti, Ia memberkati dan menguduskannya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ketiga. 10 hukum Tuhan yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Salah satunya di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Dari 10 hukum ini hanya hari Sabat atau hukum keempat yang dikatakan ingatlah. Kenapa saudara? Kenapa sahabatku? Oleh karena satu kali nanti orang-orang atau umat Tuhan akan melupakan hari Sabat itu. Apa arti orang Kristen? Arti daripada orang Kristen adalah orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika Dia berada di atas dunia ini, hari apakah yang Ia sucikan? Kita buka dalam Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi hari Sabat diadakan atau dijadikan oleh Yesus. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ayat 10 dan 14, Yesus Kristus terlibat langsung dalam penciptaan dan khususnya penciptaan hari Sabat. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Allah menciptakan dunia melalui Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah agen yang aktif yang membuat hari Sabat. Dan kalau kita kembali di ayat tadi, di dalam buku Lukas ayat pasal 4 ayatnya yang ke-16, Yesus Kristus beribadah pada hari Sabat. Markus 2 ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lalu bagaimana sesudah Yesus naik ke surga? Setelah Yesus naik ke surga, Alkitab menulis bahwa rasul-rasul tetap memelihara hari Sabat. Kisah 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang. Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan satu lagu.
yakin oh Tuhan, bila nanti Yesus datang untuk menjemput umatnya, aku akan menerima hidup kekal. Tolonglah aku tetap setia, walau badai datang, hingga akhirnya ku pulang ke rumah Bapa, menikmati hidup kekal. Terima kasih lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Sekarang pertanyaan, dapatkah saya memastikan manakah hari ketujuh itu? Kita buka di dalam Lukas pasal 23 ayat 54 sampai 56. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi para perempuan di sini dan murid-murid beristirahat pada hari Sabat. Nah, mari kita lihat Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka dan perempuan-perempuan lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Jadi di sana ada hari yang disebutkan. Yang pertama yaitu hari persiapan, yang kedua hari Sabat, dan yang ketiga hari pertama. Nah, mari kita lihat, kita bahas ini. Hari persiapan, kalau kita baca di Alkitab, yaitu hari Jumat, dan hari Sabat itu hari Sabtu, dan hari pertama itu adalah hari Minggu. Nanti saya akan buktikan di beberapa sumber. Yang pertama dari kamus, hari ketujuh Sabtu adalah hari ketujuh dalam minggu. Dalam Wikipedia sendiri, kata Sabat atau dalam bahasa Ibraninya Sabat berarti istirahat atau berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani, atau sabos dalam ucapan Askenazi adalah hari istirahat setiap Sabtu dalam Judaisme. Hari Sabat dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu. Perayaan ini dilakukan oleh orang Yahudi dengan berbagai tingkat keterlibatan dalam Judaisme. Dan dalam bahasa Toraja sendiri, bahasa induk orang Toraja, di dalam Lukas 4 ayat 16, rampomi tu Yesu lakon Nasaret, tu nani lobo ia tona allo kateruanmu, male motama banu apa kombongan susi tu biasanna, nakede la umbasa sura. Jadi allo kateruan atau hari perhentian atau hari istirahat adalah hari Sabat. Sahabat jebakan, di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kita akan lihat kata Sabat. Sabat hari Sabtu, hari untuk istirahat, hari ketujuh. Sabtu hari ketujuh. Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, di sana dikatakan, hai ingatlah hari Sabtu, kuduskan itu, tetapi hari yang ketujuh itu Sabtu bagihu. Kepada Sabtu pun yang ia katakan hari kudus. Nah, mari kita lihat video yang menyatakan bahwa Sabat adalah hari Sabtu. Kristiani, bahkan hari Sabat jelas sekali perintahnya beribadah itu hari Sabtu, bukan Minggu, bukan hari Minggu, hari Sabtu.
bisa dilihat itu jelas sekali. Allah. Manakah hari Sabat yang sebenarnya? Apakah hari Minggu atau hari Sabtu? Kalau mau lihat kata Sabat sendiri, orang Yahudi itu kan tidak punya nama hari gitu ya. Jadi nama hari itu disebut dari urutan. Jadi hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-7 itu dalam bahasa Ibrani adalah Sabat. Ya, jadi dilihat aslinya memang Sabat itu hari Sabtu. Dan Sampai kapankah hari Sabat itu akan disucikan? Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi hari Sabat sampai ke dunia baru. Apakah hari Sabat sudah berubah menjadi hari yang lain? Tidak pernah. Hari Sabat tetaplah hari ke-7 atau hari Sabtu. Karena Allah tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sahabat Jebakan, melalui firman yang sudah kita dengarkan, kiranya kita boleh dekat dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami tentang hari Sabat yang benar. Dan terima kasih banyak Yesus Kristus selama di atas dunia ini telah memberikan teladan bagaimana menguduskan hari Sabat, yaitu setiap hari Sabat masuk ke dalam rumah ibadat dan membaca akan Alkitab. Terima kasih banyak juga telah memberitahukan kepada kami melalui pekabaran pada malam hari ini bahwa hari Sabat ternyata kekal. Tolong kami untuk mengerti dan mempraktekannya. Tolong sahabat-sahabat jembatan keselamatan yang menyaksikan, biarlah Tuhan akan memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.